Perhatian, video ini mengandung konten edukasi, rohani, tepo seliro, majas pas prototo, macan semua. Selamat menyaksikan. Batik baru, alhamdulillah, dipakai di hari batik. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada batik SMA. Bola, Batik Milan, batik Lazio, batik Barca. Yang paling banyak batik Barca. Batik MU, jelek ya? Dirut. Oh iya, bagus. Oke. Balik lagi di Pins Radio, suka nggak suka? Dengerin aja. Pins Radio. Oke. Kemarin udah episode 3, episode 4 nih ya. Episodenya nggak tahu bakal keluar di episode berapa karena banyak Ya, banget minggu materi. berapa? Materi keluar banyak nih. Kita bikin banyak take video untuk berapa hari terakhir ini untuk teman-teman semua, biar kita bisa pilih-pilih dan di kesibukan kita kerja ya kan kita siaran ini kan hanya waktu luang aja. Wih, Walaupun mempengaruhi OKR. Tappingnya banyak kita. Tappingnya banyak. Banyak ini udah episode buat puasa tahun depan. nanti kan kalau ininya tinggi tuh viewersnya jadi sumber EBITDA baru. Betul. Other income. Other income dan untuk tambahan Unit. dapur ngebul kita lah. Ya teman-teman, kembali lagi di Pins Radio kali ini. Kita tadi lagu itu kan mungkin bertanya-tanya nih, ngapain openingnya baju baru? Emang kita mau Iya. lebaran? Iya, Ya kan iya. itu pakai lagunya ini kan, Denada. Siapa? Dea Ananda. Dea Ananda pas masih kecil. Sekarang jadi Dea Mirella. Beda orang. Udah nggak ada ya? Masih ada. Enggak, maksudnya kan dulu kecil, udah nggak ada yang kecil, gede. Kan udah gede semua. Iya, ya bener. Dan sekarang makanya kita ngebahas batik. Jadi karena sesuai dengan lagunya baju. Jadi tema kali ini adalah seputar Hari Batik. Wow. Tapi nggak enak rasanya kalau mas kita Hari Batik pakai jaket. Gimana kalau kita sulap diri kita? Berubah dong. Berubah. Oke. 3, 2, 1. Kayak valet. Oh iya. Enggak lah, ngapain di skip? Gimana? Batik gue. Gila keren banget. Batiknya baru bang. Woi, kita mah mahal terus tiap hari. Anda nggak ada batik warna merah. Saya beliin ya. Hitam Misalnya dulu ya? kalau punya baju kayak tisu, Be. habis pakai buang. Orang kaya. Ya udah besok gue beliin batik warna merah ya. Nang sombong. Warna pink. Warna pink. Oke. Jar, gimana? Keren. 1 sampai 2 berapa nilainya? 0,5. Itu beliin gua. Ya, Gua ambil 0,5 yang enggak ada Ya, ngomongin. orang dia yang bikin kenapa juga sih lu? Mau gua lah. Oke, 2. Gue tidak tertarik. Oke teman-teman, kita udah seperti kita lihat, teman-teman lihat atau teman-teman dengar, kita udah pakai baju batik memperingati spesial. Nah, episode kali ini kita tuh spesial Hari Batak, Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2021. Tahun berapa coba diresmikan? 2012. Wow, 2009 bro. Nah, kan pada 2009. Masa 2009? 2009 sama Pak SBY. Gue Ya masih kita ingat. lihat aja nanti fakta-fakta Ya, tentang batik. fakta ini tentang hari betul. batik. Ini pada sotoy. Kalau kita nggak kasih datanya tuh, pasti gak jelas. Kalau batik itu pakai dekolgen. Batuk. AdSense. Iya kita masih kosong nih ya. Obat batuk nggak apa-apa dah. Walaupun dari Telkomedika. Nyebut merek. Itu nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak. Iya, memori batik ya. Gue pakai batik itu sebenarnya agak-agak jarang. Lu tau gak? Nih mungkin bukan gue cuma, mungkin lu semua sama deh. Pas pakai batik, pasti kerah belakangnya sobek. Pas Enggak pas SMA. Oh pas Iya, SMA iya. enggak sih gua. Hah? Kan gua nggak berantem.
Bukan, pasti sobek ininya. Pasti sobek ininya. Iya. Bahannya tuh karena agak tipis. Oh, kalau gue selalu gue gunting duluan karena gue suka gatel. Bukan itunya. Bukan itunya. Nggak sekolah lu ya? Pakai teknya kan? Nggak sekolah nih dia nih. Oh, belakang ininya, jahitan belakangnya yang Sini keras masih itu. bolong nih, iya. Gua enggak. Karena dia bahannya tipis kan batik, tapi untuk dipakai rutin gitu. Tuh, Ya. tiap Kamis. Dulu tiap Kamis. Kamis gua Beda-beda. Lu Rebo. Gue tiap Kamis tuh kayak SD. Gue rebo gue. Tapi pas SMA Kamis, SMP Rabu. Nah, itu salah Beda-beda. satu pemerintah mencanangkan ya. Karena batik itu adalah batik sendiri adalah Identitas Indonesia. Betul. Walaupun pernah diklaim-klaim. Sudah didaftarkan oleh ke UNESCO kalau nggak salah. UNESCO. Jadi Jadi dia masuk ke warisan budaya nasional. Yaudah, hari ini kita bakalan kupas tuntas tentang Hari Batik Nasional. Fakta-fakta uniknya apa aja nih tentang batik? Dan pastinya jangan lupa teman-teman semua kalau tanggal 2 itu tapi tanggal 2 itu hari libur ya. Sabtu ya? Sabtu atau Minggu nggak salah. Tapi nggak apa-apa. batik aja. Dengan bangga mari kita gunakan. Nah, ke mall ke batik. batik. Kondangan pakai batik. Iya. Dan sekarang kan udah banyak banget jenis batik ya Betul, teman-teman. betul. Ada yang batiknya seperti ini, batik tulis, batik yang formal. Kayak saya juga batik. Ini bisa dipakai pergi loh, casual gitu. Bener, bisa dipakai casual, bisa dipakai jalan-jalan. Jadi nggak melulu formal. Iya, dulu kan kalau konsep pakai batik biasanya pakai pantofel, Betul. pakai celana bahan. Ini ya pakai sepatu. Minimal biasanya dulu kan sporty. kita punya batik itu untuk menghadiri acara-acara khusus. Ya, Ya kan? benar. Acara-acara Kalau sekarang nggak seremonial. nggak dulu, sekarang Betul, nggak betul. Teman saya kantor pakai batik dulu. Oh, yang mana? Mas Rangga. Pak Guru itu. Dia ini Pak banyak Guru, banget Pak saking Guru. cintanya dengan Betul. batik. Oh, iya. jadi Sekarang juga ada yang bentuknya kaos kan batik ya. Ya, Jadi bener-bener kaos cuman casual banget kaos. dicap Jaket. Yes. jaket Wah, juga ada jaket. Iya. Jaket keren sih sekarang. Mahal tapi harganya. Itu kalau desainer yang bikin mahal. Kalau masuk Mas Perdi. Kalau masuk ke desainer ya yang produknya niche ya kan, jadi emang jadi mahal. Jadi Mending emang beli ada- yang masal aja di ITC. Ada segmen-segmennya banyak. Mas Sony kan pengen kado ntar ini ulang tahun dia. Mau kadoin ini batik MU. Oh iya, sekarang juga bisa dikreasikan dengan Itu saking kreatifnya manusia sekarang ya. kayak Batik. liga-liga bola ya. Iya, batik tim-tim bola, MU, Real Madrid, Barcelona itu ada batik. Partai pun ada. Kemarin saya sempat lihat. Gue juga tadi gue mau pakai nih Wih, masker. Maskernya pun juga sekarang dibatik nih. Wih, Keren kan? Gue. Batik gue lagi pakai batik yang buat pon 2000. Masker. Masker batik nih buat pon. Keren. Ngomongnya belibet. Keren karena Ya habis mabok. semalam, Bray. Gayaan lu. I'm flying so high. Naik pesawat lu. Udah kebanyakan ini nih retorika. Tahu lu. Ya kan? Tahu. Terlalu banyak ini lo elaborasi. Ya. Kata bos gua. Ya kan, Sram? Betul lah. Nah, sekarang gue tanya sama lu, Jan. Ngapain? Ya aja deh biar cepet. Banyak tahu nggak tentang ini batik? Banyak coba. Bisa Udah. ditampilin nggak teman-teman? Nah, langsung aja. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta tentang batik. Biar nggak terus-terusan. Gue tahu nih tentang batik. Kita kasih tahu Kayak aja nih bener. Gen Y, Fakta-faktanya. Gen milenial pada tahu nih tentang fakta. Iya. Betul. Jadi Termasuk gue juga banyak nggak tahu tentang Betul. batik sebenarnya. Nih kita dapat beberapa fakta ya tentang Yes. batik dari kita lansir dari IDN IDN Times. Ada 6 fakta tentang batik. coba yang pertama, Mas Fajar. Ini Yang pertama nih. ya, penetapan Hari Batik Nasional. Tadi udah kita bahas ya. Pak SBY, Pak SBY. Uncle BY, Uncle Bambang Yudhoyono itu yang Susilo Bambang Yudhoyono, Uncle Bambang Uncle Yudhoyono. Bambang. Oh, udah bro, aja. Udah. Uncle Bambang Yudhoyono ini yang meneken tanda tangan bahwa Ini, tanggal token. ya meneken mentandatangani mensahkan bahwa tanggal 2 Oktober 2009 itu menjadi Hari Batik Nasional. Wow. Tanggal berapa? 2 Oktober. 2 Oktober 2009. Terus ditetapkan sama UNESCO. UNESCO. Ini juga sempat banyak polemik ya karena banyak yang ngeklaim bahwa batik itu milik saya. Siapa yang berani? Ya pokoknya negara-negara serumpun kita juga mengklaim bahwa itu adalah milik dia. Banyak lah yang diklaim. Banyak. Tempe, rendang. Ya. Saking nggak punya budaya atau apa nggak tahu juga.
Jadi itu adalah hari di mana batik disahkan menjadi Hari Batik Nasional yang sampai sekarang kita peringati terus di tanggal 2 Oktober. Iya, bukannya sebelum tanggal itu nggak ada batik. Kan orang mikir batik baru tahun 2009. Iya. Sebelum itu orang pakai apa dong? Batu. Jadi emang udah selalu digunakan ya sebelumnya juga, bahkan juga seperti perusahaan, kantor-kantor, pastinya kantor-kantor pegawai negeri ya, kantor-kantor BUMN juga dari dulu sebenarnya udah ada hari yang emang khusus batik. Biasanya hari Jumat ya. Betul. Biasanya hari Jumat. Di kementerian BUMN rata-rata hari Jumat tuh pakai batik. Hari Jumat bahkan sampai sekolah-sekolah. Di PIN sebenarnya hari Jumat pakai batik ya nggak sih? Ya, Jumat juga pakai batik sebenarnya. Itulah bentuk salah satu Apresiasi kita untuk Hari Batik, untuk agar kita mencintai produk nasional kita, salah satunya adalah batik. Kalau ada hari keris mungkin kita bisa pakai keris. Keris batik. Iya, batik keris. Ya, ini lagi dong. Keris jamrut. Keris Yanto. Berikutnya, Fakta kedua. asal kata batik. Nah, Wih, siapa nih Jan? tolong Ini kok kaptennya bisa- lembaga sensor ini. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ini. Bagian dari fashion. Fashion itu kita nggak ada batasan ya. Besar ya? Apanya? Ini apa? Tasnya. Fotonya. Mulus ya. Ininya layar kita. Ini bahkan artis Korea pun, artis luar negeri pun senang menggunakan batik. Coba Mas Fajar, asal kata batik itu dari mana sih? Asal kata batik itu Sini dari aja. baca dong. Ikro. Dari Amba. Dua dari Hijaiyah. Alibata. Jadi asal kata batik itu udah pasti dari kata Jawa, bahasa Jawa. Betul. Jawa apa? Amba. Ambo kali ya? Bukan bahasa ini. Ambo mah beda dong. Bukan bahasa Jawa, Jawa. amba. Artinya apa amba tuh? Menulis. Amba. Ya. Amba pisang. Sambar. Ampar. Oh ya, ambar. Udah kenceng salah lagi. Terus titik. Jadi amba itu menulis, titik yang berikutnya. Artinya? Ya titik. Oh, titik. Jadi menulis titik. Jadi kan emang kalau kita ngeliat pengrajin batik ya, kalau yang ibu-ibu. Iya, bikin batik tuh gitu-gitu ya. Iya. Oh, yang pakai centong. Hah? Iya, Apa sih namanya? Canting. Oh, kok centong. Canting. Dia masukin ke tintanya terus ditip-tip. Bukan tinta, lilin. Oh, lilin. Lu nggak pernah sekolah apa gimana sih? Ya, kalau iya nih berarti jarang ke Jogja dia. Kalau Jogja itu ada wisata, kita datang ke pabrik batik ya. Pengrajin batik. Pengrajin batik kita bisa saksikan langsung. Ada biasanya sih emang selalu ibu-ibu ya. Iya, Biasanya kalau ibu-ibu tuh Lebih telaten, lebih gitu loh. bener. Kalau saya nggak bisa, saya nggak telaten orangnya. Jadi pelan-pelan karena kalau yang asli tuh bukan batik print bisa sampai Handmade ya? Saya nanya Lama kalau handmade ya? berbulan-bulan. Masa? Iya, karena kan dia beneran satu itu digambar terus ditiup-tiup. Terus udah gitu udah Istirahat. ibu. Iya, emang nggak capek langsung digas. Matanya seger. Lagi Bu aus. Oh, iya enak. Iya, kan gitu. Iya, kesibukannya ya ada. Ambil diri nak, ibu lagi kerja gitu. Iya, terus tiba-tiba misi paket. Nah, Yang terima dulu makanya. Jadi harus lama karena biar mendapatkan hasil maksimal. Dan itulah kenapa harganya juga mahal. Tuh. Batik tulis paling mahal harganya. Batik tulis juga mahal. Sampai jutaan. Iya karena Iya, betul. karena prosesnya itu kita harus mengapresiasi proses yang dilakukan oleh sama para pengrajin batik. Benar-benar. Oke, berikutnya Selanjutnya. Selanjutnya teknik batik. tekniknya. Oh, tadi kita udah bahas nih ya, teknik pembuatan batik. Gimana aja? Oh, ternyata ada banyak, Bro, tekniknya, Bro. Coba Jadi, apa aja Mas Fajar? Dari zaman dulu itu kan emang dipakai tangan ya, terus di atas kain. Ya iya, masa pakai kaki, gua baru susah. Kan- Kan kita emang biasanya pakai tangan lebih gampang, lebih mudah menggunakan tangan. Anda Ya, bukan silakan Mas Fajar, ahli lanjut. kondisi fisik Iya, ya. lanjut. Jadi karena dia dari Jawa gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah tekniknya itu rata-rata masih menggunakan bahasa Jawa. Kayak pertama nih, nyungging. Artinya? Nah, jadi membuat pola motif batik di atas kertas. Jadi dibuat dulu polanya. Oh, jadi tertempel ya? Bikin Tempel, grafnya ya, bikin sketchnya. sketch dulu, Iya, nanti iya, ditempel. iya. Itu namanya nyungging. Yang kedua? Ya, lu juga mau nyungging kan? Nah, yang kedua adalah japlak. Nyet. Japlak itu memindahkan pola kertas ke kain. Oh, jiplak. Bedanya apa sama nyungging? Hah? Nyungging beda. Bikin sketch. Oh, pola Nyungging itu motifnya bikin di atas sketch. kertas doang. Pola motifnya. Kalau jeplak kan dijeplak kan? Jadi japlak memindahkan pola dari kertas ke kain.
Oh dibuat dulu. Ini tahapannya apa gimana sih? Nyungging dulu, terus Jadi baru dijeplak. nyungging dulu. Gini? Iya, nyungging Terus, dulu, terus. jeplak baru tempel. Berikutnya adalah ngelowong. Apa tuh? Ngelowong tuh melekatkan malam di kain dengan canting sesuai garis pola. Oh, ini yang kita lihat. Malam nih. tadi, malam tuh lilin. Lilin itu, lilin. Iya, terus. Terus ngiseni. Apa tuh? Memberi motif isian atau isen-isen. Aku nggak tahu ya, isen-isen atau isen-isen. Malu kan? Jawa. Isen. Pada motif yang sudah dilekatkan dengan malam. Jadi dikasih motif lagi, dikasih isen. Jadi walaupun udah di pola, udah ngikutin pola, paling ada beberapa dekorasi ditambah-tambahin. Oh iya. Baru nyolet. Apa tuh? Nyoret. Mewarnai motif bunga atau burung dengan kuas. Oh, ini kayak gini nih. Iya, Bunga ada ini. motif bunga. Diwarnain. Bukan batik tulis nih. Diwarnain nih. Diwarnain lagi. Jadi nanti ada kasih kuas lagi ternyata. Terus mopok. Apa tuh? Mopok tuh menutup bagian yang dicoret dengan malam. Oh iya pernah. Yang di ini ya? Enggak digulung gini, terus itu dicelupin nih. Nah, Pakai air. Oh iya. Jadi supaya malamnya enggak. Yang dibarengi dengan tahap nembok, Apa tuh? menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarna. Oh. Ngaci nomor berapa? Coba tanya sama kuli kalau ngaci. Saya Maknya batik, bapaknya ngule. Mas Erli itu Mas Erli. Harusnya ini temanya. Oh ini kayak ini ya, kayak kalau sekolah-sekolah tuh ada yang bikin DIY, t-shirt DIY itu loh. DIY. Iya, bisa tulisannya. daerah istimewa DIY, Yogyakarta. do it yourself. Iya. Kan? Atau bahasa Inggris tuh Yes. ngomong DIY. Yang pakai apa? Zumbo pewarna kain ya. Iya. Terus, Pakai kain putih itu kan juga ada yang nyelup kayak gitu Terus? kan. Apa Terus lagi? ngelir. Oh, ngelir nih kayak ini Warnain. pewarnain kain. Ya, Terus ngelorot. Apa tuh? Proses pembilasan. Oh, Oh, dibilas dibilas. lagi. Betul. Supaya warnanya jadi. Di air mendidih, Bro. Iya. Supaya warnanya ngelekat juga. 2 kali. Terus Ngerentesi, memberikan titik menggunakan canting berjarum tipis. Hah? Gimana? Ngerentesi. Ngerentesi. Ngapain? Iya, titik lagi menggunakan nggak tahu lah. nyumri. emosi sih. Menutup bagian tertentu dengan malam. Jadi Oh. lagi siang-siang tuh, jadi ditutupi dengan malam. Terus nyoja, mencelupkan kain dengan warna coklat atau sogan. Oh, Terus? gitu. Gak enakan dia. Iya. Sogan. Nah sekarang kan batik sendiri kan yang kita tahu ada tulis, ada cap, ada printing. Nah batik tulis ini yang harganya paling mahal bro. Iyalah. Karena gimana? tekniknya ini kan lo. Susah itu. Coba ya, tahapannya tuh banyak banget. Manual bro. Tahapannya banyak banget loh. Ini kan Ada berapa? 11. Bos, 11 lah. Waktu lama secara manual. Nah sedangkan batik cap kan yang pakai besi, jadi dia udah ada pola-polanya tuh di besi itu kan tinggal dipreter. Jadi kayak sapi ditandain. Iya, betul. Nah, udah yang paling murah karena ada yang paling murah ya teknik sablon atau print. Ya, karena itu buat produksi massal mungkin ya. Ya, betul. Iya. Berikutnya, batik merupakan penyumbang devisa yang besar dan bening. Iya. Kok bisa sih emang? Iya. Berapa sih devisanya dari batik, Mas Fajar? Besar. Besar devisanya. Devisanya besar, bro. Berapa? Dari Dari batik itu berapa, Mas? Jadi bukan hanya dari dalam negeri yang suka nih, bukan hanya kita ternyata orang luar negeri suka batik. Iya. Dan Ini juga Seperti di gambar seperti ini ya. Ini siapa? Nah, ini orang Koreanya sih origin ya. Korea. Hanya sih Bay Suzy nih pasti nih. Baju sih. Cantik nih. Berapa emang besar Startup. devisa? Iya, total berapa Mas biasanya setahun? Hampir 2,1 triliun, bro. Wah, 20. gede. Berarti 21 B. Hah? 21 triliun. Biliar. Biliar. 2.1. Jadi ternyata Iya. negara yang paling banyak diimpor untuk batik ini ternyata negara Amerika. Hah? Amerika. Amerika ternyata yang Kenapa paling dia besar. suka batik? Kayaknya dia lebih suka batik. Mungkin ada Bill Clinton atau siapa presiden-presiden sebelumnya emang suka sama batik loh. Presiden-presiden di Amerika itu Obama pernah pakai batik ya? pernah dong kalau berkunjung pasti dikasih. Pasti. Jadi kalau misalnya menghadiri acara kenegaraan, berkunjung ke Indonesia atau kepala negara kita berkunjung ke negara lain pasti membawa cindramata yaitu batik. buat ini ya simbol penghormatan. Yes, betul. Tapi kalau ke negara lain juga biasanya gitu kan kita ya. Buat Iya, pasti. Pakai ke Jepang pakai kimono, Betul. Ya Korea pakai hanbok. hanbok. Kemudian negara habis Amerika itu Jerman, Jepang dan Korea Selatan. Oh, ternyata Wow. tuh makanya seneng nih. Korea Selatan pun Orang juga. sana demen batik, orang sini demen hanbok. Tuker-tukeran. Ketukeran. Lanjutlah. Fakta kelima. Batik merupakan sumber mata pencaharian
pembatik, bukan mata pencarian kita dong. Iya. Kita mah Kenapa tuh? ya karena ya untuk yang daerah penghasil batik ya contohnya ya pasti mau nggak mau meluang waktunya pun untuk memproses sebuah Di batik. Indonesia di mana sih batik biasanya? Sebenarnya Pekalongan paling Banyak, enak. enggak dong. Juga ada. Semua sekarang kan semua wilayah di Indonesia tuh juga memproduksi batik, makanya ada batik-batik yang sesuai Ciri khas dengan iya daerahnya. daerahnya. Iya. Makassar pun ada, Papua pun ada. Batik Mega, Mendung. Mega Mendung. Ya. Jangan Coba yang dipisah. Coba yang keenam aja. Bahaya. Yang keenam, Son. Oh, 6. Ternyata ada orang di balik itu yang memperkenalkan batik ke Dunia. kancah Oh, internasional. sampai devisa-nya tadi besar sampai. Jadi kan ternyata tadi yang di awal kan Pak BY, ya kan Uncle BY, Uncle Bambang Yudhoyono itu yang naikkan Hari Batik. Ternyata sebelumnya ada kepala negara sebelum Uncle BY, Pak Soeharto lah yang memperkenalkan batik ini ke kancah internasional. Oh, iya. Jadi enak zamanku toh. Enak zamanku toh. Enggak maksudnya Bapak ekonomi pembangunan ya kan kalau kita Iya. karena beliau lah yang Pembangunan ternyata nasional. Bill Clinton sama Bill. Malaysia nih. Ini siapa? Malaysia nih Perdana Menteri Malaysia. Berarti Malaysia. Saya lupa siapa namanya. Kanan Pak Harto. Ya, kan Pak Harto. Oh, jadi dia mengenalin ke mancanegara ya? Betul. Iya. Jadi waktu itu dikenalkan di pertengahan 80-an. Ya kan? Jadi pada saat KTT APEC, Asia Pacific Economic Oh, Cooperation. di Bogor ya? Yes, KTT APEC kedua. Jadi 17 kepala negara yang datang itu dihadiahin batik. Jadi dipakai pada Cocok ya lihat deh Bill Clinton pakai batik ganteng ya. Iya, ternyata emang untuk semua kalangan dan semua usia itu cocok menggunakan Jadi batik. pesertanya negara-negara itu ada 17 kepala negara, Yes. dibikinin batik yang customize, yang Betul. menggambarkan Negara-negara ciri khas dari Ya. negara tersebut. Gitu. Bill Tapi Clinton. dengan sentuhan etnis Jawa. Tapi tetap ada menggambarkan tiap negaranya itu. Berarti Keren spesial juga. banget, spesial Keren, banget. keren, keren. Customize banget. Pengrajin Makanya batik. batik itu nggak punya satu pattern yang gimana gitu. Benar-benar. Karena Itu yang membedakan. Jadi kan kalau kita misalnya custom seperti kegiatan-kegiatan atau acara-acara khusus ini kan tidak mungkin kita bakal sama nih dengan orang lain. Makanya kalau misalnya harga lebih murah pasti karena satu cetakan kan, Iya, satu iya, cetakan. benar. Nah tapi kalau misalnya makin unik ditulis, dia akan makin mahal. itulah makin mahal. Makanya kadang Limited edition. Dan nggak bakal ada yang sama biasanya Betul. karena satu kan handmade kan bener-bener dia ngerjain satu batik ya satu batik. Ayo, Itu tuh tadi teman-teman. terbuka pikiran saya. Nah, fakta-fakta unik tentang pokoknya kita harus bangga lah. batik. Apalagi Terima kalau kasih. ke kondangan. Unik sekali. Ya. Terima Sekarang kasih, gua mau Jack. ke mall pakai batik ah. Ya boleh, Nggak apa-apa, nggak ada bagus itu. masalah, nggak ada masalah. Bener. Nikahan pakai batik juga nggak apa-apa. Nah emang. Jadi kan datang ke nikahan. Lu kemarin lamaran pakai apa? Batik. Batik ya kan? Biar ada kesan bangga dan juga keren gitu loh kalau di foto pakai batik. Ya, betul. Terus juga kalau acara-acara di Telkom juga RUPS pakai batik, ya kan? Saya tidur mau pakai batik juga malam ini. Tas batik ya apa? Selimut batik juga ada kan selimut batik. Ada, juga. ada. Di amal. Oke, jadi berkat fakta-fakta tadi saya jadi lebih tahu banyak tentang batik. Saya jadi lebih menghargai batik sekarang. Iya dong. Wow. Kita harus menghargai batik karena ternyata sejarah di baliknya itu itulah kenapa kita berusaha untuk mempertahankan batik agar tidak diklaim sama negara lain. Betul. Makanya kalian jangan kaget kalau misalnya ada harganya batik mahal. Duh mahal banget batik nggak jadi beli Batik deh. doang kok mahal. Iya, mahal. Bikinnya susah, bro. Emang anda bisa gambar-gambar kayak Iya. begini. Anda kan kalau gambar gunungnya Iya. dua ada matahari. Awang. Bangsa. Iya. Ada orang-orangan begitu. Gak bagus. Ini gambarnya lihat Lihat tuh. nih, lihat. Coba nih ada berapa garis di sini. Coba. Membikin. Dan inilah dilindungi sama hak cipta juga sih. Haki yang juga melindungi kalau nggak salah melindungi ini semua. Jadi ya teman-teman sebagai kita karena kita hanya bisa konsumsi, hanya bisa menggunakan, jadi lebih baik kita juga menjaganya gitu kan. Jadi biar batik melestarikan batik sampai ke anak cucu kita. Betul, Biar betul. semua bangga, biar tahu nih batik. Biar makin terkenal ya, kayak Jepang udah pasti kan terkenal kimononya Iya. itu udah. Makanya kalian kalau keluar negeri jangan lupa pakai batik. Iya, keren. Jadi pasti orang Iya, nanya, ada pakai apa tuh? Gitu. benar-benar kayak band apa bara suara.
Tahu gak? Oh iya, dia konser ya. Vokalisnya itu kan si Iga Mas Iga Mas Ardi Ardi. itu Pasti pakai dia batik ya? pakai batik selalu. Kalau manggung Iya, kan. mau manggung. Padahal Sekalian, iya. padahal itu band kekinian lah ya, band anak muda, band rock ya, masuknya rock alternatif, tapi dia bangga pakai batik kalau lagi Dia manggung. sebagai brand ambassador batik secara tidak langsung. Iya, Kita semua ini brand ambassador Tuh, batik. kita semua brand ambassador batik. Iya. Jadi gunakanlah batik dengan bangga. Oh. Jadi buat teman-teman Cintailah produk-produk dalam negeri. bukan hanya batik. Ya, Oke, di segmen terakhir ya. betul segmen terakhir dari Kemarin teman-teman. kita ada narasumber lagi sepi nih, lagi narasumbernya. Jadi kita Iya. mau giveaway aja. Kita mau kasih giveaway teman-teman yang udah nonton hari ini. Bagi-bagikan hari ya. Betul, kita masih ada kaos akhlak. Jadi bukan jersey, kita punya kaos akhlak putih. Buat teman-teman semua, giveaway-nya kita akan kasih ke 5 orang yang beruntung. Kayak gimana? 5. Wow. Banyak. Wah, coba 5 kaos akhlak pins buat yang beruntung. Jadi teman-teman coba posting di Instagram, di feed Instagram teman-teman, posting terus jangan lupa mention ke Kipas Lencana @pins ya. Nanti hashtagnya itu adalah Pins Radio Spesial Batik. Nah, Boleh, hashtag Pins Radio Spesial Batik. Jadi Hashtag Hari Batik Nasional. dan Hari Batik Nasional. Jangan lupa dipostingnya di tanggal 2 Oktober 2 Oktober 2021. 2021. Jadi kegiatan teman-teman yang menggunakan batik itu tolong diposting. Kita bakal buka giveaway-nya sampai tanggal seminggu lah ya. Seminggu tanggal hari Jumat tuh tanggal berapa? Sampai tanggal 10 aja kali ya, 10 Oktober. Boleh. Nanti Sampai 10 Oktober. di episode berikutnya akan kita umumkan siapa pemenangnya dan pantengin juga di Instagram ya. Ngapain, Pak? Belum tanggal Siapin materi Tanggal buat posting di Ya nggak IG. apa-apa dari tanggal berapapun. boleh. Buat posting di IG. Pokoknya di start tanggal 2 Oktober kita pengen lihat foto teman-teman yang menggunakan batik. Nggak usah begini dong, Bang. Nempel-nempel. Jadi setelah tanggal 2 pada saat itu langsung teman-teman posting kegiatan batiknya dan mention ke kita biar kita tahu batik teman-teman seperti apa yang bagus, nanti akan dipilih. Wah, ini bagus nih, konsepnya bagus nih. Kontennya bagus, beritanya bagus nih, tampaknya Kita yang milih. kita yang pilih. Aja. Tidak ada yang ganggu gugat. Kita yang punya acara. Kita yang ngasih juga. Nggak boleh ada yang marah-marah ke kita. Marah-marah kita coret, nggak usah ikut event ke kita. Gak boleh marah, nanti puasanya batal. Jadi Masa dong. Ya. Oke, gitu ya. Maka berakhir juga Pins Radio di edisi spesial batik hari ini. Kita ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih dan Pins Radio. Dengerin aja. Suka-suka dengerin aja. Bye. Annyeonghaseyo. Terima kasih. Selamat Hari Batik. Batik baru. Kan gini dulu. Oh iya. Batik baru. Iya, Pak. Tapi gue bingung.